Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini dengan NIM 2008964, mahasiswi Pendidikan Ekonomi kelas A, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ide bisnis yang saya buat, yaitu Coffee. Baik, adapun hal yang melatar belakangi saya membuat ide bisnis ini adalah tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan kesehatan mental masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada data riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa prevalensi orang gangguan jiwa berat meningkat dari 0,15% menjadi 0,18%. Sementara prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia 15 tahun ke atas juga meningkat dari 6,1% pada tahun 2013 menjadi 9,8% pada tahun 2018. Artinya, sekitar 12 juta penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas menderita depresi. Terlebih lagi saat masa pandemi seperti ini sangat memicu untuk terjadinya stres, dan orang-orang yang tidak berani untuk bercerita tentang kegundahan yang mereka hadapi, mereka memendamnya sendiri. Tidak semua orang berani untuk bercerita kepada orang lain apa yang mereka rasakan, apa masalah yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, kesehatan mental mereka menjadi terganggu. Bahkan, hasil survei yang bertujuan untuk mengetahui angka dan penyebab kematian secara nasional atau SRS diperoleh data bahwa pada tahun 2016 telah terjadi 1.800 kematian akibat bunuh diri. Hal ini berarti bahwa setiap harinya hampir terjadi 5 kematian akibat bunuh diri. Secara global, WHO telah menyebutkan bahwa lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahunnya, atau sekitar 1 orang setiap 40 detik melakukan bunuh diri. Hal ini kebanyakan terjadi karena orang-orang yang memiliki masalah cenderung memendam perasaannya. Dia enggan untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain karena merasa akan dicap negatif serta belum sepenuhnya percaya kepada orang lain. Akhirnya, masalah tersebut menumpuk hingga sampai pada tingkat depresi yang berujung bunuh diri. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena ada penelitian yang dikemukakan oleh Zakaria mengatakan bahwa ada metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi stres, yaitu dengan mengonsumsi kopi. Karena kopi ini terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Satu cangkir kopi yang berukuran 120 sampai 480 ml mengandung 75 sampai dengan 400 mg atau lebih, tergantung pada jenis kopinya, cara pengolahan kopinya, dan cara mempersiapkan minuman kopi tersebut. Nah, kafein ini merupakan perangsang susunan saraf pusat, diuretik, merangsang otot jantung, dan melemaskan otot-otot polus bronkus. Nah, pada dosis standar yaitu 50-200 mg kafein utamanya memengaruhi lapisan luar otak. Nah, pengaruh ini bisa mengurangi kelelahan dan juga bisa mengurangi rasa stres yang dirasakan oleh setiap manusia. Tentunya, mengonsumsi kopi ini harus diperhatikan juga dosisnya. Tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu banyak akan mengakibatkan hal-hal buruk pada tubuh. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, juga ada solving yang ditawarkan oleh para ahli yang dikemukakan oleh Zakaria tadi. Maka dari itu, saya membuat sebuah ide bisnis yang bernama Coffee. Nah, apa sih Coffee ini? Coffee adalah produk minuman kopi dalam bentuk kemasan
sekaligus sebagai media konseling kesehatan mental. Kopi yang siap diminum kapanpun dan dimanapun dengan kemasan yang kekinian dan mudah dibawa kemana-mana. Selain menyajikan kesegaran dan banyak kopi, Sai Coffee juga menyajikan relaksasi dari konseling kesehatan mental yang dapat diakses dengan memindai kode QR yang terdapat dalam kemasan. Dengan jasa yang ditawarkannya ini, Sai Coffee sangat cocok diminum oleh orang untuk sekedar menikmati kopi atau bahkan siapa saja yang ingin mencurahkan masalahnya agar mendapatkan setidaknya rasa tenang atas kegundahan yang dihadapinya. Jadi, Sai Coffee ini dibentuk dengan tujuan sebagai teman bagi orang-orang yang tidak dapat mencurahkan isi hatinya, bagi orang-orang yang tidak berani menceritakan apa yang sedang dihadapinya. Oke, lalu apa saja yang ditawarkan oleh Sai Coffee ini? Nah, menariknya, Sai Coffee ini tidak hanya menawarkan produk kopi sebagai minuman, tetapi juga menawarkan konseling kesehatan mental. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Sai Coffee ini bertujuan untuk menjadi teman bagi orang-orang yang tidak dapat mencurahkan isi hati mereka. Jadi, Sai Coffee ini memadai bagi orang-orang yang ingin berkonsultasi langsung bersama dengan psikolog, bersama dengan psikiater yang sudah tersertifikasi tentunya. Nantinya mereka akan menemukan kode QR yang ada dalam kemasan Sai Coffee, lalu memindainya, lalu mereka akan dibawa menuju satu situs web atau sebuah aplikasi yang dimana mereka langsung bisa melakukan konsultasi di sana. Sai Coffee ini juga menganalisis bagaimana perkembangannya dengan pesaing-pesaing lain, dengan produk-produk lain. Nah, jika kita bandingkan dengan produk lain yang memproduksi kopi hanya memproduksi kopinya saja, hanya menyuguhkan rasa dari kopinya. Sedangkan Sai Coffee ini tadi sudah dijelaskan beberapa kali bahwa Sai Coffee ini tidak hanya menyuguhkan rasa nikmat dari sebuah kopi, tapi juga menyuguhkan rasa tenang, rasa nyaman, dan berusaha menjadi seorang teman dengan menyuguhkan suatu konseling kesehatan mental oleh seorang psikolog yang tersertifikasi. Lalu mari kita analisis jumlah produksi yang dihasilkan setiap harinya. Nah, untuk Sai Coffee ini tidak ada kepastian khusus setiap harinya akan memproduksi berapa pieces, akan memproduksi berapa botol kopi, karena Sai Coffee ini menggunakan sistem pre-order dalam menjalankan usahanya, sehingga setiap harinya itu ditentukan oleh banyaknya pesanan dari para konsumen, sehingga Sai Coffee akan diproduksi sesuai dengan pesanan konsumen. Tetapi jika kita sudah melakukan beberapa tahap perkembangan dan juga kita sudah melakukan riset pasar, kita akan mengetahui dan juga akan menentukan berapa yang akan kita produksi setiap harinya. Nah, selanjutnya Sai Coffee ini akan dijual di beberapa tempat. Tetapi yang diutamakan oleh Sai Coffee ini adalah penjual melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp, dan juga di online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya yang akan dipilih kemudian. Oke, kita melaju ke key activities-nya. Kegiatan utama yang dilakukan dalam usaha Sai Coffee ini adalah ada membeli bahan baku yang dilakukan oleh seorang manajer atau bisa dilakukan oleh owner. Yang kedua, memproduksi kopi tentunya dilakukan oleh tim produksi. Dan yang ketiga, ada pengemasan yang dilakukan oleh tim packaging-nya. Yang keempat, ada pengelolaan website dan aplikasi yang dilakukan oleh seorang developer. Yang kelima,
Investasi dan Keuangan yang dilakukan oleh owner. Yang keenam, mencari data kesehatan mental untuk keperluan konseling yang dilakukan oleh data analis. Dan yang ketujuh, ada konseling yang dilakukan oleh seorang konselor yang sudah tersertifikasi profesional. Selanjutnya, kita analisis key resources atau sumber daya utama yang dimiliki oleh Seikofi dalam menjalankan perusahaannya. Ada beberapa sumber daya yang dimiliki, mulai dari alat produksi yang terdiri dari mesin pembuat kopi, kemudian laptop atau komputer atau juga gawai, kemudian ada bahan produksi seperti biji kopi, gula, susu, hingga botol kemasan, kemudian ada tenaga kerja yang terdiri dari orang-orang yang membantu proses produksi, pengemasan, distribusi barang, developer, konselor, hingga data analis. Kemudian ada data yang kita miliki, kemudian aplikasi dan juga website dari Seikofi. Selanjutnya, target konsumen yang ingin dicapai oleh Seikofi ini cukup luas jangkauannya. Yang pertama itu warga sekitar tempat produksi yang terdiri semua kalangan. Kemudian pelajar yang berusia 12 hingga 18 tahun dalam artian tingkat sekolah dasar hingga SMA di seluruh Indonesia. Kemudian ada mahasiswa yang berusia 18 sampai 25 tahun dan kemudian pekerja, orang-orang yang bekerja yang berusia 25 hingga 60 tahun di seluruh Indonesia. Karena target konsumen dari Seikofi ini adalah orang-orang yang menyukai kopi dan juga orang-orang yang membutuhkan konseling kesehatan mental. Lalu untuk strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Seikofi dalam menjalankan usahanya, yang pertama, dengan produk Seikofi, kopi yang diminumnya, juga layanan konselingnya, itu dijual dengan harga yang berbeda. 15.000 untuk kopi dan juga 50.000 untuk layanan konseling kesehatan mental premium. Nah, tempat pemasaran bagi Seikofi dan juga layanan konseling ini sama-sama menguatkan penggunaan media sosial. Kemudian ada bentuk promosi di mana seperti ada beli 10 gratis 1, kemudian menggunakan kode referral, juga gratis ongkir. Kemudian ada potongan pembelian juga dan juga free testing untuk layanan konseling premium di sebuah aplikasi yang terdapat di App Store dan juga Play Store. Selanjutnya kita analisis aspek terakhir dari Seikofi ini, yaitu ada rencana keuangan. Ada beberapa rencana keuangan yang dibuat untuk Seikofi ini, mulai dari biaya peralatan hingga biaya pemasaran. Untuk biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai sendiri, diperkirakan Seikofi ini membutuhkan dana sebesar 4 juta rupiah. Karena untuk membeli alat-alat seperti mesin kopi yang cukup mahal, kemudian ada biaya operasional sebesar 5 juta, biaya produksi 1 juta rupiah, biaya pemasarannya 500.000 rupiah untuk Google Ads, juga untuk memasang iklan di media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Jadi total rencana keuangan yang dibutuhkan oleh Seikofi ini adalah sebesar 10.500.000 rupiah. Dan dana ini akan diperoleh dari modal sendiri yang terdiri dari 5 juta rupiah serta dari investasi sebesar 6 juta rupiah dengan total 11 juta rupiah, sehingga surplus 500.000 rupiah yang akan digunakan untuk dana cadangan. Baik teman-teman semua, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Begitulah rupanya pemaparan dari ide bisnis Seikofi yang akan saya buat. Semoga dengan izin Allah dan dari teman-teman semua, ide bisnis ini dapat terlaksana dan juga dapat bermanfaat nantinya untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus Seikofi agar segera terwujud. Seikofi
Solution.